Oke, Irjen, hari ini kan Paula mendatangi Komnas Perempuan, ya kan, untuk meminta keadilan terhadap dirinya sebagai ada diskriminasi dia sebagai perempuan gitu. Dari Baim sama dari negara menurut pihak Paula. Dan terkuak juga nyatanya di sini ada KDRT yang dialami oleh Paula dengan pelecehan seksual juga. Kekerasan seksual. Ini gimana sih mungkin Irjen menanggapinya, kan polemik ini jadi panjang setelah putusan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini udah kesekian kali ya saya memberikan suatu komentar. Ini kalau nggak salah tadi ya, adanya pelaporan mereka ke Komnas PPA ya, perlindungan anak dan perempuan. Kalau melaporkan tuh ke Komnas itu sah-sah saja, karena merasa tidak ada keadilan bagi dirinya, kan gitu. Itu satu dulu ya. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melakukan tindakan tersebut karena dia merasa bahwa dia tidak diperlakukan secara adil. Nah, tinggal kita masuk kepada substansinya. Yang pertama, bahwa dikatakan dia mengalami kekerasan seksual, ya KDRT lah ya, katakan kekerasan ataupun kejahatan ekonomi dan lain sebagainya. Satu, kenapa baru sekarang dimunculkan? Yang kedua, substansinya ini kan sebenarnya sensitif dan critical point-nya sebenarnya sangat mendasar kalau pada saat di agenda persidangan diungkapkan. Kenapa tidak dilakukan untuk mengcounter apa yang dilaporkan oleh Baim, sehingga ada keseimbangan di dalam memutuskan nantinya. Ini juga perlu penelaahan ya. Nah, kemudian dikatakan kejahatan seksual, kita lihat kriteria-kriterianya. Ini kan katanya. Dugaan. Nah, iya katanya itu ya pasti belum tentu benar atau salah, tapi kan perlu pembuktian. Yang saya katakan tadi, kenapa dilakukan di belakang? Kalau memang ini kamu lakukan kejahatan seksual, dilaporkan secara pidana. Inilah peran aktif nanti Komnas Perempuan untuk melakukan ini, atau bisa melakukan secara langsung, kan gitu. Jadi hal ini perlu diuji kebenarannya. Yang hanya pasti, menurut hemat saya, apa yang dilakukan di dalam pelaporan ke Komnas ini ada dua versi ya. Yang pertama tentang masalah Baim, yang kedua tentang masalah pejabat publik. Kalau yang masalah Baim ini itu perlu betul-betul diteliti, ditelaah secara cermat, sehingga bisa mengangkat ke permukaan substansi-substansi pidana yang diduga dilakukan oleh Baim. Tentu perlu pendalaman dan penelitian. Kemudian masalah pejabat publik mempublikasikan suatu peristiwa yang sudah divonis oleh hakim, ini juga tidak benar. Harusnya pejabat publik itu juru bicara itu menyampaikan apa yang menjadi amar putusan itu saja, hasil sidang. Tidak mengorek, tidak mengoncei substansi yang paling mendasar tentang masalah itu. Karena itu bukan kewenangan dia, wajar saja dilaporkan, tapi bukan kejahatan publik. Itu penyalahgunaan wewenang dia sebagai juru bicara disalahgunakan untuk kepentingan apa, itu yang perlu didalami, kira-kira gitu ya. Oke, tapi berarti dengan kedatangan kemarin Paula ke Komisi Yudisial itu benar dong untuk melapor etik? Oh benar, kalau dia merasa bahwa tidak ada keadilan yang berkeadilan, ke bawah dilaporkan, ke Komisi Yudisial dilaporkan. Nah, kita berharap bahwa dari pihak Mahkamah Agung dia membawa ini semua, segera bertindak, karena ini kan sudah konsumsi publik, harus segera diluruskan supaya jangan jadi nyamber ke hal-hal yang tidak mendasar kemarin. Kemudian masyarakat akan melihat, akan mencermati, nanti jangan jadi adigium nih menjadi kalau ini benar nggak apa-apa lah kalau itu saya lakukan kayak ini. Nah, supaya mencermati ini ada kepastian hukum, segera turun untuk menangani ini. Kalau memang nanti muaranya betul-betul dugaan itu ada bermuara pidana, Komnas Perempuan harus segera untuk melimpahkan itu ke pihak kepolisian untuk lakukan langkah tindak lanjut. Kira-kira gitu ya. Jenderal, ini kan oleh tadi yang dilaporkan kan salah satunya ada kekerasan seksual gitu. Nah, artinya kekerasan seksual ini kan ada di saat mereka masih berumah tangga gitu. Ini cukup sulit nggak untuk membuktikan adanya kekerasan seksual itu? Ya, tinggal kita lihat. Sekarang gini ya, kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apa dulu? Apakah secara fisik atau secara seksual? Kan harus ada pembuktian yang mendasar.
ada uji lab. Kalau kecelakaan kalau kekerasan seksual tuh ada uji lab. Kalau misalnya kekerasan fisik ada bekas luka dan di visum. Nah, jangan sudah sekarang ini baru berjalan. Nah, walaupun demikian itu bukan mengatakan bahwa itu absurd, tapi perlu diselidiki, dianalisis secara mendalam. Tapi cuma sama saya sayangkan kenapa itu baru muncul sekarang. Seharusnya muncul sebelum agenda persidangan, masuk dalam agenda persidangan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Hakim. Yang saya sangat menyoroti tentang masalah hak yang tidak manusiawi tentang si Paula itu ya masalah penyebutan HIV itu. Ini kan masalah periuk nasi daripada dua manusia yang memadu cinta dalam bidang rumah tangga. Dia tahu itu HIV, kalau dia tahu kenapa lo lakukan. Ternyata mempunyai anak juga. Hemat saya mengatakan impossible dia HIV. Kalau itu kan menular tuh, pasti menular siapanya si Mbak Imnya. Pasti anak-anaknya pasti kena nih HIV. Nyatanya enggak kok. Jadi jangan membuat alasan-alasan yang dibuat yang sialnya lagi kenapa dipublikasikan. Nah, tinggal yang mempublikasikan siapa ini perlu diteliti juga. Perlu dianalisis. Kemudian hal-hal yang saya katakan terdahulu, masalah voice, tentang masalah percakapan. Nah, itu juga kalau dipublikasikan ke umum secara pribadi, ya, secara sepihak untuk merugikan orang lain, itu kena undang-undang ITE deh. Kalau dia mau melakukan itu harusnya itu merupakan konsumsi hukum. Siapa yang kewenangan nanti dibuktikan melalui jalur hukum. Serahkan aja buktinya ke penyidik, memang dia melakukan selingkuh dan lain sebagainya, ini si percakapannya. Nah, cuma dalam percakapan yang saya ikuti juga tuh, ya mohon maaf, itu saya rasa tidak mendasar gitu loh. Nah, kan saya udah pernah ngomong tuh ucapan sayang, biasa lah. Kan? Di dalam dunia sekarang ini, kena saking dekatnya saya ada seorang saudara, gimana sayang, kabar gimana? Apa ada konteks pribadi saya menyukai seorang? Enggak, kena pertemanan. Kecuali diikuti dengan langkah-langkah yang berbau perselingkuhan itu. Jadi pertautan dua hati manusia menjadi ke satu titik dengan melanggar etika prosedur itu. Baru itu namanya perselingkuhan. Kira-kira gitu ya. Soal dia yang banding, Paula kan udah banding. Nah, Baim juga yang terbaru ikut banding. Mungkin Jenderal sendiri melihatnya seperti apa sih dua-duanya banding? Ya saya ketawa aja. Memang ada hak ya. Umpamanya si pelapor banding karena menganggap bahwa vonisnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, kan gitu. Yang biasanya melakukan banding itu memang yang dijatuhkan vonis itu gitu loh. Nah, kedua-duanya melakukan banding saya rasa sah-sah saja ya, nggak ada hal-hal yang sangat mendasar. Ini merasa bahwa keputusan itu sangat ringan, ini merasa keputusan sangat berat, tidak manusiawi. Tinggal nanti uji di banding nanti. Cuma saya bingungnya nanti lah yang pihak BAM itu ngajukan banding untuk substansi yang mana lagi. Ini aja udah sangat berat dilakukan untuk dirasakan oleh Paula, sekarang minta lagi banding. Maunya Paula mati dulu gitu, sekalian dibunuh baru dia puas gitu bandingnya. Nah, nanti kita lihat di dalam arena banding nanti. Lucu lah menurut hemat saya ya. Makanya kita jadi seorang pengacara juga kalau mau mendampingi klien kita juga berikanlah masukan-masukan yang positif. Jangan supaya mendengarkan kata orang langsung kita angkat aja. Kalau memang tidak cocok, oh nggak boleh, jangan begitu. Saya begitu. Maunya klien kita kan kadang-kadang supaya dia dimenangkan dalam pokok permasalahan, tapi dalam perjalanannya bisa jadi berbalik. Harus kita menjelikan itu, harus jeli. Oh jangan, itu jangan lakukan, nggak boleh. Ini aja kalau lakukan. Supaya nanti di dalam perjalanannya tidak ada terseok-seok lagi. Ingat baik-baik, tugas seorang pengacara untuk membela hak daripada seseorang, bukan perbuatannya. Ini jangan, maka saya katakan selalu, saya katakan tuh, pengacara, kau pengacara untuk membela hak, bukan untuk membela yang bayar, tapi membela kebenaran. Jangan kau halalkan segala cara untuk membela, walaupun dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, kau bela juga. Dia membunuh, kau katakan tidak membunuh. Ingat baik-baik bahwa kau membela seseorang itu, tapi menyakiti orang yang mencari keadilan itu. Belalah hak-hak dia. Saya udah pernah mencontohkan kasus pembunuhan. Bela dia kalau memang dia bukan pembunuhan berencana, katakan bahwa dia bukan berencana, tidak ada punya niat.
tapi kan tidak mengurangi peristiwa pembunuhan itu. Paham kira-kira ini ya? Dia kalau pihak pembunuhan kok kata, oh dia nggak bunuh, orang lain yang bunuh, padahal dia yang bunuh, ada bukti-buktinya. Ini kau juga tidak manusiawi jadi seorang pengacara. Jangan lakukan ini. Tidak pidana korupsi. Udah jelas dia korupsi kok, ada bukti-bukti. Oh dia tidak korupsi pada saat itu, saya cuma seperti ini. Kamu gara-gara dibayar membela yang nggak benar. Negara hancur. Jadi pengacara kita harus benar gitu loh. Oke? Bandingnya bakal dikabulkan kah atau seperti apa kalau Tinggal kita lihat nanti ya. Ya namanya pengadilan kan setiap warga negara yang mau melakukan uji petik tentang masalah hukum, mereka punya kewajiban untuk menerima. Tinggal nanti di uji petik pengadilan kan uji pembuktian nanti kan. Banding dari pihak BAM ini mengatakan apa, kenapa dia banding, alasanmu apa? Di substansi mana yang kau tidak pas pada saat vonis keputusan hakim di pengadilan agama terbawah. Di sini apa yang kau rasakan, kau alami pada saat keputusan itu dilakukan tidak manusia menurutmu, lakukan itu dengan bukti-bukti yang lain bahwa apa yang dilakukan oleh BAM ini tidak sesuai dengan etika prosedur, telah menjatuhkan harkat martabat saya sebagai seorang manusia dan lain sebagainya. Nanti tinggal analisis dari pihak pengadilan tinggi ya, pengadilan banding ini untuk melihat, mencermati, untuk mengambil langkah keputusan. Tentunya ya kita berharap bahwa hakim itu wakil Tuhan bener lah gitu loh. Jangan wakil Tuhan tapi mengkebiri hukum itu. Jangan mentang-mentang bahwa di belakang itu tidak ada gambar presiden dan wakil presiden, berarti hanya bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang boleh menganulir apa keputusan hakim karena itu sah dan meyakinkan dan inkrah. Tapi jangan ini kau buat jadi alasanmu menyalahgunakan kewenanganmu. Kira-kira gitu. Ayo kita ketuk manusia yang betul-betul beriman, tolonglah kita memberikan keadilan yang berkeadilan. Itu kira-kira ya. Berarti soal Paula yang tadi dia ke Komnas Perempuan itu udah tepat ya? Udah tepat. Karena kan dia merasakan ketidakadilan itu muncul ya. Dan ada menurut kriteria saya nggak adil juga. Saya kan sebagai pemerhati kan lihat pengacara. Ada yang dirasakan oleh Paula yang tidak adil. Saya ngambil dari satu sisi itu tadi. Yang masalah HIV itu nggak adil dan nggak manusiawi. Dia telah memvonis, dia bukan dokter, bukan apa, dia vonis itu dipublikasikan kepada publik sehingga jatuh harkat martabat dan harga diri daripada seorang Paula. Ini yang perlu dicermati. Dan menurut saya, kamu sebagai laki-laki nggak jantan, kamu sebagai manusia laki-laki yang tidak gentleman. Pada saat kau bermesraan sama dia, kau tidak pernah menjatuhkan dia. Pada saat kau sudah tidak butuh lagi dia, kau jatuhkan dia sampai ke dasar jurang. Menurut saya bukan laki-laki namanya kayak gitu. Bisa dipidanakan aja nih. Pidanakan aja. Lah kalau memang tidak terbukti, pidanakan pencemaran nama baik. Harus dilakukan, jangan diam-diam lagi nih pengacaranya, tenang-tenang aja. Ini kan sudah menyangkut harkat martabat nih. Bela tuh Paula itu. Untuk hak-haknya, ingat loh ya. Untuk hak-haknya bukan perbuatannya. Kalau ada hal-hal yang mendasar ya silakan dipublikasikan hal yang betul-betul berkaitan dengan hukum. Yang tidak punya hak kewenangan untuk publikasi jangan lakukan, karena itu akan menabrak hukum. Ada undang-undang kita yang mengatur. Itu kira-kira ya. Ya. Oke?